Hai Sobat WP. Balik lagi nih sama kita di Ruang Diksi. Ruang diskusi santai. Halo Sobat WP, ketemu lagi sama aku Alivia Zafarina dan rekan aku. Aku Vina Aulia Rafeva. Gimana nih kabarnya Sobat WP di rumah? Semoga masih semangat ya, atau jangan-jangan udah dikejar deadline tugas nih Kak. Iya, kadang tuh tugas tuh datangnya rombongan gak sih ya? Bikin kita itu gak expect kalau dapat tugas gitu banyaknya. Tapi tenang aja buat Sobat WP. Ya kita di Ruang Diksi akan menemani kalian dengan narasumber-narasumber yang keren-keren nih Kak. Wow. Dan tentunya di ruang diksi ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang nggak bikin boring, tapi justru bikin kita makin melek dan peka terhadap lingkungan kampus nih Kak, khususnya Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Berarti narasumber kita dari Fakultas Hukum sekarang. Betul banget. Langsung aja nggak sih kita sambut ya, daripada nanti Sobat WP penasaran. Oke? Langsung aja kita sambut dua sosok keren dan pastinya udah nggak asing lagi di telinga Sobat WP, Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas Hukum. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak buat sobat-sobat WP. Mungkin Masnya. Oh, aku dulu. Iya. Nah, boleh terserah. Perkenalkan, nama saya Dendi Ardi Pranata. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini menjabat sebagai Gubernur Fakultas Hukum. Oke, kalau dari saya sendiri, perkenalkan, saya Dimas Willy Andrianto. Ya, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Nah, saya di sini sebagai wakil gubernurnya Mas Dendi. Gimana nih kabarnya Kak? Ya, sehat ya. Sehat. Kalau nggak sehat nggak di sini gitu. Benar juga. Suatu kehormatan ya Kak ya. Karena kan pasti di tengah-tengah kesibukannya ya, tapi menyempatkan untuk datang ke ruang diksi. Betul banget. Sibuk banget ya. Oke Kak, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Langsung to the point. to the point. Iya dong, kan to the point. Oke. Aku mau tanya nih Kak, pertanyaan yang sering banget ditanyain sama Sobat WP. Apa saja program atau inisiatif yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa Fakultas Hukum, baik dari segi akademik maupun non-akademik? Mungkin dari Mas Dendi dulu. Untuk saya sendiri itu dalam akademik mungkin kita menyediakan program kegiatan itu ada kajian hukum. Nah, itu juga digerakkan oleh divisi minat dan bakat. Minat dan bakat, divisi penalaran. Untuk yang non akademik itu kita digerakkan oleh divisi minat dan bakat. Itu mulai dari olahraga, seni atau ya kayak masak itu seni ya? Iya, bisa lah. Dari Mas Dimas mungkin. Nah, kalau kebetulan kan untuk ya kurang lebih sama. Jadi untuk kayak dari akademik itu kan ada kajian hukum. Nah, kajian hukum sendiri tadi kan dijelaskan bahwasannya dari divisi penalaran. Nah, kajian hukum itu apa sih? Nah, kajian hukum itu sendiri. Jadi kita itu membahas terkait hukum-hukum yang sedang hangat pada saat ini, Mas ya. Benar. Nah, misalkan kayak kemarin kan terkait HGB ya kan. HGB pagar laut. Nah, terus yang juga kedua. presidential threshold ya kan. Untuk yang pertama itu. Iya, yang pertama. Terus untuk akademik juga itu nggak hanya itu. Jadi ada juga kemarin itu ada lomba esai untuk antar SMA ya Mas ya. Benar. Antar SMA. Jadi temanya terkait pertahanan nasional. Tuh. Jadi untuk akademik sih kalau misalkan dari periode kita itu masih itu ya kan Mas. Sebenarnya itu masih ada lagi satu. Cuman ya nanti aja lah ya. Kita spill. Iya berarti ya. Iya. Ya jelas dong. Tunggu kan. Sebentar. Jangan lupa tungguin ya Sobat WP programnya Fakultas Hukum yang masih rahasia. Iya. Nanti bakal di-spill dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Nah, terus nih Kak. Oh, belum ya Kak? Oke. Iya, terus tadi untuk non akademik sendiri kan kebetulan kayak dari awal Februari kan udah ada lomba antar fakultas kan, kayak misalkan lomba futsal ya kan, terus lomba volley, ada lomba wall climbing juga ya kan, itu kebetulan dari teman-teman musik musik ya. Musik juga nyanyi, terus juga kemarin kan ada parade Ormawa kan. Nah, itu dari teman-teman divisi minat bakat itu mencarikan talent-talentnya. Cukup. Iya. Menarik banget ya Kak ya. Biasa aja. Biasa aja. Ya, ini Kak ya, menurut Kakak
Jauh mana nih pentingnya mahasiswa paham tentang isu-isu politik dan hukum di era yang sekarang. Ya, paham sendiri kan ya untuk politik kita. Lagi gimana? Iya, Betul. Mungkin dari saya dulu ya. Iya, Kak. boleh. Mungkin kalau dari apa namanya kayak mungkin simpelnya ya jawabannya tuh ya penting lah karena kan apa namanya bukan hanya mahasiswa fakultas hukum gitu. Jadi semua mahasiswa kalau bisa gitu harus mempelajari harus kayak bisa memahami terkait politik ya kan harus mempelajari politik juga. Jadi misalkan dinamika politik sekarang itu bagaimana gitu biar kita itu apa namanya ya enggak kayak masa mahasiswa itu buta politik kan gimana gitu ya menurut Mas Dendi ya gitu loh. Dan juga kayak melek hukum juga kan kayak kemarin kan pada saat pemilu ya kan itu kan kayak kasarannya Ya melanggar aturan lah. ya kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk apa namanya ya sampai ada ya itulah ya Mas ya. Mungkin dari Mas Dedi sendiri Tentunya tadi pasti kita wajib lah harus tahu tentang politik. Karena di dunia ini nggak bisa lepas dari politik, terkait juga hukum. Hukum juga dibentuk dari partai politik. Anggota-anggota DPR pun diusung dari partai politik. Dipilih oleh rakyat juga kan. Nah, begitu juga dengan kita, ya harus tahu lah soal politik. Karena itu pondasi juga di negara-negara. Penting berarti. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, kadang kan banyak mahasiswa itu merasa suara mereka nggak terlalu didengar. Menurut Kakak apa sih cara efektif supaya mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan? Untuk yang pertama mungkin dari aku sendiri. eh kita bisa viralkan lewat sosial media terhadap kritikan kita. Tapi harus tahu tujuannya kemana, terus kejelasannya di mana. Kayak misal kemarin nih, RUU TNI. Ya, RUU TNI kemarin itu yang saya pahami itu tidak ada yang melanggar memang. Tidak ada yang melanggar dalam hal pasal-pasal, ada 3 pasal, itu tidak ada yang melanggar. Akan tetapi, dalam mengesahkannya, itu sudah melanggar. Karena kenapa? Itu dilakukannya secara tertutup. Itu. Cara yang kedua, selain viral tadi, diviralkan, yang kedua mungkin bisa kalian buat pakai artikel. Kalau misalkan itu tidak bisa semua, baru kita turun ke jalan. Seperti itu. Ini dari Kak Dimas. ya kalau dari saya sendiri tuh mungkin kalau misalkan kayak susah menyampaikan aspirasinya nanti kita bisa itu lewat artikel. Nah soalnya artikel itu kita juga mengasah skill kita juga kan untuk menulis juga gitu. Nulis. Jadi kalau menurut pandangan saya itu emang kalau emang kayak susah menyampaikan aspirasi kita bisa melewati artikel ya Mas ya. Mm-mm. Soalnya artikel itu menurut saya itu bagus banget sih buat mahasiswa baca. Kalau lihat kondisi saat ini ya Kak ya, setuju nggak kalau mahasiswa itu perlu lebih berani lagi terlibat di forum-forum resmi, misalnya dalam audiensi atau diskusi publik? Kalau menurut saya sendiri sih perlu ya karena kan yang nggak hanya mahasiswa fakultas hukum gitu ya mahasiswa juga harus perlu ya itu tadi kan kembali ke pertanyaan satu ya apakah kayak mahasiswa itu kayak melek politik ya kan ya harus perlu wajib kalau bisa ya karena kita harus juga mengetahui dinamika politik di negara kita gitu. Mungkin dari Mas Dendi. Ya itu tadi, kayak perlu adanya check and balance. Jadi keseimbangan. Nggak harus melihat yang di atas terus, tapi yang di bawah nggak dilirik gitu. Jadi semua harus seimbang gitu ya. Seimbang. Kemudian menurut Kakak, hal apa yang harus dipahami mahasiswa sebelum mereka ikut dalam gerakan sosial atau menyuarakan opini politik? Mungkin dari Mas Dendi terlebih dahulu. Ya itu tadi yang aku bilang, kita harus tahu tujuannya kemana. Misalkan dalam pengesahan kemarin, RUU TNI kemarin, itu kan yang mengesahkan siapa? DPR kan. Iya. Nah, terus kita harus perlu mengkaji pasal-pasal tersebut. Apakah itu salah? Apa enggak? Itu perlu. Jadi mungkin
kita perlu menanyakan dulu terlebih dahulu ke apa ya, subjek apa objeknya? Objek ya, ke objeknya ya. Ya kayak kita minta apa namanya? Kayak minta sosialisasikan lah ke Koramil, Kodim atau Kodam seperti itu. Jadi kita tahu apakah ini benar salah apa enggak terkait pasal-pasal tersebut karena kan di situ yang masyarakat khawatirkan itu militer takut melakukan jabat dua, yaitu maksudnya dua jabatan, itu disebut duifungsi. Nah, sedangkan mereka yang masih aktif dalam jabatan atau masih aktif dalam militer, itu takutnya mereka ikut ke dalam ranah pemerintah gitu. Padahal aku sempat kemarin untuk cek di pasal 53 kalau nggak salah, 53 atau pasal 47 di ayat 1 itu militer wajib mengundurkan diri atau pensiun dini. Di ranah pemerintah ada 25 kementerian kalau nggak salah. Nah, itu tadi. Terus kemarin juga saya coba konsultasikan ke pihak Kodim terkait apa yang menjanggal di saya, seperti halnya TNI atau militer ke dalam ranah kejaksaan. Nah, itu mereka dijadikan jaksa agung muda pidana militer. Nah, saya kayak menerka-nerka itu kayak melangkahi apa ya? Apa wadahnya itu? Tempat sidangnya itu lupa aku. Pengadilan. Pengadilan, di pengadilan. Nah, takutnya menyalahi pengadilan militer. Itu namanya auditorat militer. Nah, ternyata adanya Jampitmil ini, Jaksa Agung Muda, ya Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, itu hanya menjembatani terkait era militer tadi. Bukan era sih, apa kasus-kasus militer tadi itu. Mungkin dari Mas Dimas tanggapannya. Mungkin bisa diulang pertanyaan. Menurut kakak itu hal apa yang harus dipahami mahasiswa sebelum mereka ikut dalam gerakan sosial atau menyuarakan opini politik? Jadi kalau dari saya sendiri itu yang pertama kan kita harus mempelajari kan, maksudnya misalkan terkait ya itu tadi RUU TNI, kita pelajari dulu apa namanya isinya dari misalkan yang mau didemokan itu apa. Ya kan kayak banyak kan kayak misalkan demo itu hanya menyuarakan aja, misalkan ditanyakan apa isinya yang kalian ingin demokan, nggak tahu. Makanya kita tuh harus mempelajari yang pertama. Terus kalau bisa, kalau dari sudut pandang saya sendiri, kita tuh kalau bisa melihat dari dua sisi, dua sudut pandang. Jadi nggak hanya sudut pandangnya A saja, dan juga kalau bisa sudut pandang B, sudut pandang C, gitu loh. Jadi kan misalkan kalau dari sudut pandang rakyat seperti ini, ya kan, misalkan seperti apa. Terus nanti dari sudut pandang TNI, Polri seperti apa, ya kan. Jadi kita harus lebih memahami juga, nggak langsung semerta-merta langsung turun ke jalan dan juga kayak malah bisa bikin anarkis Mas ya. Benar. Benar, Makanya soalnya perlu tadi konsolidasi. Konsolidasi itu nggak harus sesama mahasiswa doang, sama apa objeknya Aparat. langsung, ya aparatnya langsung, biar nggak jadi rancu gitu. Jadi kita ya juga itu tadi kan harus konsolidasi dan juga kayak apa namanya kan kebetulan kalau dari misalkan kita mau demo itu kan ada aturannya kan, kita juga harus melaporkan ke polisi dulu Mas ya. Ada Pasti suratnya juga kan. Nggak asal langsung kita demo, kita langsung surat izin apa namanya keramaian. lempar batu yang enggak gitu loh. Jadi kita kalau misalkan demo kan apa tuh namanya ya kita harus ngirim surat ke polisi dan juga nanti apa aja yang diperlukan nanti misalkan ya nanti kan ada kayak batasan-batasannya kan yang nggak di apa yang boleh dilakukan apa aja gitu sih kok dari saya. Oke. Mungkin gini, pesan saya kedepannya ini bakal ada RUU KUHP, itu acara pidana yang bakal disahkan, kejaksaan, sama ini Polri.
Nah, nanti mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang bakal turun, mohon untuk mengecek lagi apakah itu benar ataukah itu salah, karena banyak kayak sosmed-sosmed itu kayak buat asumsi-asumsi sendiri gitu loh. Itu takutnya mahasiswa-mahasiswa kejebak Berita karena hoax amarah gitu ya. berita hoax itu. Itu sih. Yang buruknya sosial media ya. Mm-mm. Zaman sekarang emang banyak sekali yang Berita hoax. kemakan berita-berita hoax dari Mungkin sosial langsung media. bisa kalian cek di ini Instagramnya DPR RI gitu aja. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak ini, mungkin boleh kita santai dulu sambil minum-minum dulu Kak. Mungkin haus sih. Iya. Nah Harus ya, kekuasaan ini. buat sobat DP juga ya, jangan kemakan hoax ya. Hmm. Jadi cari dulu berita Informasi akurat. informasi Informasi yang akurat. Benar. Jangan asal langsung menyimpulkan, oh ini nih berita langsung disebarin. Iya. Disebarin. Ayo juga ya teman-teman ya. Selanjutnya ini Kak ada pertanyaan. Banyak anak muda yang takut salah langkah kalau mau bicara soal politik. Kakak ada tips nggak biar kita tetap kritis tapi nggak terjebak provokasi? Iya, apalagi anak muda zaman sekarang termasuk kita juga ya. Itu kadang kan masih labil terus takut Labil. kalau mau menyuarakan. Takut kena itu. Ada tips gak Kak? Dari saya sendiri Ya. mungkin kalau dari saya sendiri yang pertama yaitu tadi kita harus mempelajari dulu gitu, maksudnya sebelum kita itu mau menyuarakan kita harus lihat dulu, kita baca dulu kan sebelum bersuara, kita lihat dulu ini tuh apa ya kan. Terus misalkan mau menyuarakan ya itu tadi yang saya bilang kita tuh jangan melihat dari satu sudut pandang aja, jadi kita tuh lihat dari dua sudut pandang mungkin atau lebih gitu, jadinya kita tuh nggak hanya kayak tertutup di satu sudut pandang aja. Soalnya kan kalau misalkan kita pendapatnya A itu ini pasti benar, belum tentu gitu. Belum tentu. Makanya harus cek and recheck lagi. Nah, harus cek and recheck. Itu yang pertama. Jadi harus baca dulu. Yang kedua, kita itu lihat yang terutama sih itu sih dibaca dulu. Terus kita lihat juga kan nggak asal langsung bersuara kan, kita konsolidasi itu tadi dengan beberapa pihak. Kita cari kesalahannya di mana. Apakah misalkan tadi yang di RUU TNI ternyata kan ya nggak ada sama sekali dui fungsinya. Mungkin caranya dalam mengesahkannya itu tertutup, itu salah gitu. Tapi kalau semisal nih kita lebih milih buat aku mau diem aja deh, gak mau bersuara deh, Jangan, biarin yang lain aja ya. janganlah. Jangan ya, jangan sampai. Tetap harus bersuara. Tetap. Tetap Cuman cara bersuaranya kan macam-macam ya kan. Ya itu tadi kan bisa kita jangan serang orangnya, tapi serang kebijakannya. nah Gitu. kalau kita nyerang orangnya kan nanti Mas ya melanggar ya, itu kita bisa dihukum. Kalau kita melanggar emang kebijakannya atau mungkin kayak mungkin dari cara mereka yaitu tadi kebijakan itu tadi benar. bisa Kayak MBG nih makan bergizi gratis. Mungkin bisa kita kritik dalam cara transparansinya. Soalnya kan gini, di situ kan melibatkan tiap daerah-daerah, terus dengan budaya kita yang nggak terlupakan mungkin dan tidak tertinggalkan, yaitu budaya korupsi. Nah, itu kan bahaya juga. Budaya korupsi itu. Makanya kita perlu adanya transparansi. Kayak dana-dana yang dianggarkan di tiap daerah kan pasti tentunya beda-beda bahan-bahan pokoknya. Itu pun kalau nggak salah dipegang militer juga. Kalau nggak salah ya. Nah, itu apalagi ada laporan seperti kayak
makanannya nggak layak, Mm-mm. terus makanannya basi tadi, nggak layak itu kayak basi, terus tiba-tiba ada belatung atau apa gitu kan, Dipertanyakan juga. perlu dipertanyakan lagi. Ya banyak tuh yang dilihat di IG ya, yang dapat makanan basi. Hmm. Dari sisi hukum nih, gimana Kak caranya biar hak-hak kita sebagai warga negara tetap terlindungi, apalagi kalau kita aktif bersuara? Tentunya gini, kita sebagai aktivis tentunya dapat perlindungan hukum, pastinya dapat perlindungan hukum, tapi itu tadi tanpa harus anarkis, dengan menyuarakan yang jelas. Contohnya kayak kemarin saya bukan melihat sih, apa namanya? Bukan mendengar, dapat berita terkait aktivis lingkungan yang berada di daerah timur sana, itu kalau nggak salah perusahaan nikel atau apa, tambang nikel nggak salah. Nah, itu aktivis lingkungan di situ, itu sudah menyuarakan atau membela haknya dalam warga negara melindungi lingkungan tersebut agar tidak tercemar begitu. Nah, terus di sana kalau nggak salah aktivis lingkungan mengalami kekerasan atau intimidasi dari Perusahaan. pihak perusahaan gitu. Nah, kalau ditangkap itu kita nggak bisa menangkap aktivis lingkungan tersebut karena ada undang-undang perlindungan mereka. Dari Kak Dimas mungkin. Kalau dari saya sendiri sih sama ya dengan Mas Dendi ya, karena kan kebetulan emang kita itu gubernur dan wakil ya kan. Nyaris klop. Ya klop ya, meskipun kadang ya sering beda. Jadi untuk dari saya sendiri itu emang sama sih, jadi udah tahu gimana ya bilangnya, ya emang harus kita tuh emang apa ya gitu. Sehati gitu Iya, ya. sehati. Bahaya. Wah ini dari tadi kita ngobrolnya udah lumayan berat ya. Berat. Mungkin mendekati akhir nih Kak. Kita pertanyaan yang santai aja Santai ya. aja. Tadi santai kok. Oh tadi santai ya. Santai. Baik sekali ya mahasiswa hukum ini ya. Loh kan kita bersuara dilindungi juga Bener. sebagai mahasiswa. Bener banget. Yang penting kita tidak menghina secara personal. Nah ini pertanyaan santai aja Kak. Mungkin bisa dibilang kampus itu rumah kedua ya buat kakak Aduh. Dendi dan Kak Dimas ya. Entah itu karena rapat atau kegiatan lainnya. Ada nggak sih spot favorit Kak Dendi dan Kak Dimas di kampus UWP ini, khususnya di kampus Benowo ini? Waduh, kalau spot favorit sih jelas antara kelas atau enggak sekretariatan ya. Kayaknya bisa dibuat tempat tidur. Wow, tidur. Ya mahasiswa Istirahat sejenak lah. tidur. Ya, nggak tugas mulu ya. Ya tugas memang menumpuk ya, tugas itu banyak. Tugas langsung dikasih tugas banyak. Cuman kan kalau kita hanya mikirkan tugas kan ya jadi pusing juga. Iya, gitu. stres juga. Kita harus memiliki Caranya- kesehatan. Iya. Caranya dengan tidur. Iya, balance lah. Jangan kepikiran tugas terus nanti Iya. botak lah malah. Terus ini masa nggak punya tempat favoritnya di kampus UWP? Kalau spot favoritku mungkin ya terutama yang nyaman lah menurutku, yang nyaman bagiku. Waduh, di mana spesifiknya nyaman itu, Kak? Ya itu tadi kayak di fakultas sendiri, tentunya di kelas, terus mungkin di secret juga bisa. Apalagi kayak di kafe kita, kan ada Awal kafe kita. semangat ya. Awal semangat. Terus juga di fakultas hukum kan spotnya tuh spotable buat kita foto-foto Ada nggak Vespa sih? itu ya. Iya. Buat nongkrong juga enak gitu, adem, nyaman. Jelas lah, kan fakultas hukum. Oh, iya. Mengayomi. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Kak ya. Aduh, terakhir. Iya udah terakhir nih, cepet banget Nggak kan ya. nyangka ya. Gak nyangka secepat ini. Baru berapa menit?
Oke, apa nih pesan kakak buat teman-teman mahasiswa yang lagi semangat belajar, bersuara, dan berkontribusi dalam perubahan sosial dan politik ke depannya? Pesannya buat teman-teman. Kalau pesannya sendiri sih kan, kalau dari kan kita lingkup kampus aja ya, simpelnya aja. Hmm. Dan kan karena kayak misalkan kita berorganisasi itu kan juga bisa mempengaruhi lah ya. Nah, makanya mungkin tetap semangat aja. Misalkan kayak merasa apa ya, mungkin aduh kok berat ya. Kalau enggak mungkin apa enggak ya, kok sia-sia waktuku kok ngikutin ini, ngikutin itu. Ngikutin kepanitiaan mungkin atau ngikut apa. Nah, itu nanti jujur aja terbayarkan. Tapi itu langsung testimoni dari beberapa teman-teman saya umur 40-an lebih. Jadi kebetulan kalau dari kata-kata beliau itu memang apa namanya, emang nggak rasanya tuh nggak sekarang, nggak rasanya nggak setelah lulus atau mungkin 5 tahun, yaitu 10 tahun atau mungkin 15 tahun itu nanti kerasa. Jadi nanti benefitnya seperti ya relasi itu tadi ya kan, terus juga apa itu namanya, untuk soft skill yang lain ya kan, itu juga mempengaruhi. Jadi mungkin ya kita sebagai mahasiswa ya kita coba aja semua gitu, mumpung kita masih menjadi mahasiswa ya kan. Masih muda juga ya. Ya masih muda iya, cuman apa namanya, selama kita masih menjadi mahasiswa, kita gunakan semua benefit kita pada saat menjadi mahasiswa itu tadi. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari aku sendiri ini sih apa? Jangan takut untuk berorganisasi aja. Karena organisasi itu nggak mematikan kok, nggak mematikan. Cuman untuk melatih ketahanan kita dalam tekanan. Membangun benteng, Iya. membangun mental juga. Terus dalam kita public speaking juga melatih juga di situ. Apalagi kayak aku yang selalu apa eksternal terus ya, Ya eksternal terus. selalu apa bergerilya ke kampus-kampus lain. Ih, sibuk banget. Ya, karena kebetulan dari Mas Dendi sendiri kan sering mengikuti aliansi BEM Fakultas Hukum se-Surabaya. Wih, keren. Makanya kalau saya lihat sendiri dari Mas Dendi itu emang dari awal itu kan saya kira emang orangnya itu kayak pendiam gitu kan. Kayak orangnya Pendiam. diem, kayak ngomongnya juga susah gitu kan. Cuman setelah lama dan juga ikut kayak organisasi eksternal juga ya kan. Itu mereka jadi apa ya, Mas Dendi itu jadi lebih terlatih lah. Jadi emang menyampaikan, mengaspirasikan suaranya tuh waduh lebih sip. Masya Allah. Keren sih, keren banget ya. Keren banget mahasiswa. Perjalanan dari Kak Dendi dan Kak Dimas ini ya. Iya, benar. Ya mungkin udah mungkin ya Kak ya. Terima kasih banget ya buat Kak Dendi, Kak Dimas. Seru banget obrolannya ya kan. Kita jadi paham gimana strategi inovasi program kerja mewujudkan kampus yang progresif dari Fakultas Hukum. Sebelumnya nih Kak, spesial buat Kak Dendi dan Kak Dimas, kita ada merchandise spesial nih dari Spesial. Terafo. Aduh. Silakan diterima Kak. Kalau dari mana? Dari Terafo. Khususnya di ruang diksi. Makasih Pertama ya. kali dikasih yang spesial. Nah, gak terasa juga kita udah lama banget berbincang-bincang ya. Terima kasih banyak ya Kak. Udah hadir di sini, meluangkan waktunya. Terus khususnya buat Kak Dendi nih, tadi katanya orang sibuk ya. Orang penting. Iya, makanya kita terhormat banget bisa datang ke ruang diksi. Terima kasih juga untuk Sobat WP yang tetap standby dari awal sampai akhir. Tetap support kita ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa follow akun sosial media kita yang ada di sini. Di follow ya akun-akun kita ya. Mungkin bisa juga Akun dari akun dari Fakultas Hukum di ada follow nggak? juga. Ada ya. Nah nanti ditaruh di deskripsi di bawah. Bisa dicek ya teman-teman. Eva UIP. Eva WP teman-teman. Eva Follow WP. juga ya. BEM Fakultas Hukum. Jangan lupa di follow teman-teman. Nah, dan jangan lupa nantikan episode-episode menarik dari ruang diksi selanjutnya. Sebelum itu, boleh nggak sih Kak kita jargon dulu? Tapi sebelum itu, Eva punya ini nggak? Punya jargon Punya, tersendiri punya nggak? jargon. Nah, boleh nih. Boleh nih kita Biar asik baru-baru gitu kan. nih ya jargon. Yuk. Ya. 1, 2, 3. Hukum menyalahi.
keren. Nah, yang sekarang jargonnya Terraform. Gimana tuh Kak? Kalau aku bilang Terraform, nanti jawabnya working with idea. Working Oke. with idea gitu Kak. Bareng-bareng ya Kak. Oke. Oke. Ya. Terraform, Working with idea. Bye bye. Sampai jumpa kembali. Makasih teman-teman. Makasih Kak. Makasih ya.